Yo, halo guys. Sesuai postingan kemarin, karena Big Game The Patron of Villain menang, gue bakal spoilerin cerita web novelnya. Dan karena nih WN udah ada manhwanya, jadi gue lanjutin dari chapter terakhir manhwanya, yaitu chapter 39. Yah, gue coba dulu 10 part, kalau ada peluang gue lanjutin nih cerita. Oke, jangan lupa like dan hype biar gue semangat spoilerin nih cerita dan kita langsung aja ke ceritanya. Di kediaman Duk Komalon, di malam hari, di ruang studinya yang sepi, Komalon membaca dokumen-dokumen di mejanya. Jadi, kerajaan Asteria tidak bisa disentuh. Tidak ada siapapun yang terlihat di ruangan itu, tapi sebuah suara menjawab, "Ya, benar." Seorang pria muncul dari bayangan dan berlutut di depan Duk. Namanya Suto, orang yang selama ini mengendalikan jaringan bawah tanah kerajaan Astalon atas nama Komalon. Tidak ada sama sekali. Semua operativitas di sana sudah dihilangkan, dan tidak ada organisasi yang layak menerima Abyssal Games atau Abyssal Bodies yang pernah benar-benar berakar di Asteria. Komalon mengetuk-ngetuk pena di mejanya. "Aku mengerti, tidak ada rekrutan yang cocok. Maafkan saya." Suto menundukkan kepala dan Komalon menjawab dengan nada datar. "Tidak perlu menunduk. Saya minta maaf." Suto membungkuk lebih dalam untuk berbicara, tapi tiba-tiba tubuhnya jatuh dengan suara keras. "Mati adalah permintaan maafmu." Dari kegelapan, bayangan-bayangan muncul dan menyeret tubuh Suto keluar dari ruangan. Komalon tidak mengalihkan pandangan dari mejanya. Ingela, sosok lain, keluar dari bayangan. Seorang dark elf dengan kulit gelap dan telinga lebar. "Kau memanggilku. Mulai sekarang, kau yang menangani semuanya." Dimengerti. Komalon melanjutkan berbicara tanpa menoleh ke arah elf itu. "Kita perlu mempengaruhi Asteria. Ini bagian dari rencana. Tapi jangan bergerak langsung dulu. Terlalu beresiko kalau kita ketahuan." "Pemimpin Kalpa, Kon Kalatio, benar?" "Ya, Kalpa yang mendominasi dunia bawah Asteria beroperasi di bawah bangsawan itu." "Kon Palatio ya." Ada nada tertarik dalam gumaman Komalon. Pria itu sudah beberapa kali mengganggu rencananya, meski tampaknya tidak disengaja, tetapi tetap saja bikin repot. Dan desas-desus terbaru soal Kon itu pun cukup menarik perhatiannya. "Jangan sentuh langsung, cukup sampaikan ke mereka yang sudah kita suap untuk mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka ke arah Kon Palatio. Kalau prestasinya sedikit terguncang, retakan akan muncul sendiri," ucap Komalon dengan santai. "Ini juga waktu yang tepat. Setelah kita tangani Kon itu, kita bisa memanfaatkannya untuk memperluas pengaruh." Dimengerti. Komalon hampir kembali ke dokumennya, tapi sesuatu terlintas. "Dan eksperimen itu, bagaimana kondisinya?" "Tuan Muda Carmine saat ini berada di ruang isolasi." Komalon mendengar laporan itu tanpa menunjukkan reaksi apapun. Matanya tidak bergerak dari dokumen. "Aku mengerti. Tangani sisi Asteria dengan baik." Dimengerti. Ingela menunduk lalu menghilang dari sana. Di tempat lain, Alon menatap formulir pendaftaran pernikahan itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke Xiaolrang. Mata Xiaolrang berbinar penuh harapan. "Mari kita jadi keluarga." Ini agak... Alon menahan ekspresi canggung di balik wajah netralnya. "Apakah ada hal lain yang kau inginkan?" "Tidak ada." "Maaf, tapi aku tidak bisa menyetujui ini." Telinga Xiaolrang langsung turun karena kecewa. Bagi Alon, ada dua masalah dari proposal pernikahan ini. Pertama, meski selisih usia mereka tidak terlalu jauh, ia selalu menganggap Xiaolrang sebagai adik atau putri kecil. Kedua, ia tidak yakin Xiaolrang benar-benar jatuh cinta padanya. Yang Xiaolrang inginkan adalah keluarga. Ia memang menyukai Alon, tapi itu bukan perasaan romantis. Ini PV Alon ya. Dan dua poin itu cukup bagi Alon untuk menolaknya. Xiaolrang mengeluarkan suara kecil yang menyedihkan. Ekornya ikut menunduk. Alon berpikir sejenak, lalu memutuskan. "Pikirkan lagi setelah kau sedikit dewasa." "Seberapa dewasa?" 2 tahun. "Apakah itu terlalu singkat?" gumam Alon dalam hatinya. Ia memilih angka itu sebagai kompromi, karena tidak terlalu jauh sampai menyakitkan dan tidak terlalu cepat sampai terdengar aneh. Niatnya cuma untuk menenangkan Xiaolrang. Xiaolrang menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba berseri-seri dan mengipaskan ekornya. "Baiklah." Alon menghela napas lega dalam hati. Dalam 2 tahun, dia mungkin sudah mengubah pikirannya, pikir Alon. Lalu begitu Alon melangkah masuk ke ruangan besar di reruntuhan, sebuah sosok muncul, seolah memang sudah menunggu. Alon sedikit terkejut.
Terakhir kali mereka bertemu, sosok itu sangat terdistorsi sampai tidak bisa dikenali. Sekarang, wujudnya jauh lebih jelas. Fisik manusia, tapi dengan tanduk di kepala dan ekor panjang di punggungnya. Naga, bukan Dragonkin. Masih agak seperti bayangan, tapi cukup jelas untuk diidentifikasi. Oh, kamu bisa melihatku sekarang. Sepertinya mengalahkan Outer God telah meningkatkan levelmu. Jujur saja, aku tidak menyangka kau berhasil. Aku hampir mati melakukannya. Kalau seorang manusia biasa bisa menangani Outer God dan hanya hampir mati, itu sendiri sudah luar biasa. Meski dari energinya, sepertinya kau menghadapinya sebelum ia sepenuhnya terwujud. Dragonkin itu duduk bersila di atas meja, menopang dagu di telapak tangannya. Tapi ini menarik. Bagaimana kau bisa membunuhnya meski belum sepenuhnya terwujud? Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Saya menggunakan Manifestation of Essence. Dragonkin itu terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Alon hanya bisa menatapnya bingung. Maaf, sudah lama aku tidak mendengar lelucon sebagus itu. Bagian mana yang lucu? Bagian di mana kau mengklaim berhasil dalam Manifestation of Essence, tentu saja. Dragonkin itu menghapus air mata di sudut matanya. Mudah salah paham, memang, tapi izinkan aku menjelaskan. Tidak mungkin kau berhasil dalam Manifestation of Essence. Bagaimana bisa seorang manusia yang bahkan belum menguasai Main Resonance mencapai Manifestation of Essence? Main Resonance? Lihat, kau bahkan tidak tahu apa itu Main Resonance, tapi bicara soal Manifestation of Essence. Dragonkin itu meletakkan tangan di bahu Alon, masih tertawa kecil. Aku akan akui kau berhasil mengalahkan Outer God, tapi berbohong itu tidak baik. Kalau kau malu, aku beri kau waktu keluar sebentar untuk menenangkan diri. Alon menatap sosok itu. Apakah kau benar-benar berpikir saya berbohong? Tentu saja. Dan kalau saya tidak? Dragonkin itu tersenyum lebar, nadanya masih penuh ejekan. Kalau kau tidak, buktikan di sini, dan aku akan memanggilmu Tuan mulai sekarang. Bagaimana? Bisa? Pastikan kau menepati janji itu. Alon memperingatkan sambil mulai membentuk segel dengan tangannya. Oh, pasti, kalau kau memang bisa membuktikannya. Ia mulai merapal dengan tenang. Dragonkin yang tadi masih senyum-senyum, tiba-tiba membeku. Bola es di depan Alon perlahan berubah bentuk, memanjang, mengkristal, menjadi tombak raksasa. Tombak itu berputar, bergerak membentuk kunci dari Manifestation of Essence. Untuk pertama kalinya, Dragonkin itu terlihat bingung. A Spire of Conjuration. Begitu kata-kata terakhir mantra diucapkan, tanah membeku, menyebar ke segala arah. Tidak mungkin. Wajah Dragonkin itu dipenuhi ketakjuban yang tidak bisa ia sembunyikan. Formasi es itu lenyap sebelum 3 detik berlalu. Secara praktis, pelaksanaannya terlalu lemah untuk berguna dalam pertempuran nyata, tapi cukup untuk membuktikan. Hanya dengan itu, inti mana Alon sudah terkuras habis. Ia baru menyadari betapa nekatnya ia 6 bulan lalu saat melawan kekuatan asing itu. Ia menatap Dragonkin di depannya. Sosok itu mulutnya ternganga, menatap titik di mana sihir tadi muncul dengan ekspresi seperti orang tolol. Bagaimana mungkin? Kau jelas tidak tahu apa-apa tentang Main Resonance. Penuhi janjimu. Ekspresi Dragonkin itu berubah. Sesaat, ia tampak ingin berteriak bahwa ini tidak berlaku dan Alon berbohong. Tapi akhirnya Dragonkin itu mengerang panjang karena tidak bisa menolak. Tuan, kata-kata itu keluar dengan lebih banyak niat membunuh daripada rasa hormat. Tapi Alon mengangguk puas. Apakah kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Main Resonance? Tidak. Sepertinya kau tidak berbohong. Mengapa ini jadi masalah besar? Tanya Alon yang sebenarnya dia juga bingung. Dragonkin itu ragu sebentar, lalu duduk di tepi meja dan mulai menjelaskan. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, sihir pada dasarnya adalah cara untuk mendekati hukum. Mantra, segel, dan inskripsi semuanya berfungsi untuk tujuan itu. Tapi ada perbedaan. Kunci, mantra, dan segel bisa digunakan kalau maknanya dipahami. Inskripsi tidak cukup hanya dipahami. Inskripsi adalah kunci untuk mengakses hukum yang sudah dicetak oleh penyihir di dunia ini. Dan untuk menggunakan kunci itu, diperlukan Main Resonance. Main Resonance adalah ingatan. Ingatan? Alon sedikit memiringkan kepala. Ya, orang bicara soal mewarisi sejarah atau pengetahuan, tapi pada akhirnya itu semua adalah ingatan. Ingatan ketika penyihir pertama kali mendekati hukum dan menciptakan inskripsi. Itulah yang kumaksud dengan Main Resonance, dan itu yang membuatku tidak bisa memahami situasimu. Dragonkin itu menambahkan dengan nada lebih pelan. Di dunia ini, baik Main Resonance maupun penyihir yang bisa meneruskannya sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya aku tidak mengerti bagaimana kau bisa berhasil dalam memanifestasi diri.
Alon berpikir sebentar sebelum menjawab. Sebelum aku menjawab, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan lebih dahulu. Ia kemudian mengungkapkan keraguan yang sudah lama ia simpan, bahwa ia mempelajari sihir murni lewat percobaan dan kesalahan, menemukan makna mantra sendiri tanpa mewarisi pengetahuan apapun dari siapapun. Padahal, Dragon King baru saja menyatakan bahwa cara seperti itu seharusnya tidak mungkin. Dragon King itu mendengarkan, lalu terdiam. Apakah itu masuk akal? Tapi begitulah cara aku melakukannya, dan ini juga berlaku sekarang. Dragon King itu mau berkata sesuatu lagi, tapi tiba-tiba menara mulai goyang seperti gempa kecil. Sepertinya waktuku sudah habis. Waktu yang bisa aku manifestasikan di dunia ini singkat dan sepertinya akan segera berakhir. Jangan terlalu khawatir, kau bisa kembali dalam 5 hari dan kita bicara lagi. Dragon King itu melanjutkan sebelum lenyap. Satu hal lagi, carilah yang disebut Sparrow Staff. Terima mantra dan inskripsi dari yang ada di dalamnya. Kau bisa berkomunikasi denganku dengan menyalurkan sihir ke dalamnya. Sparrow Staffs, senjata ego, pikir Alon. Lebih seperti senjata yang diisi kepribadian, sedikit gila, yang ada di dalamnya menyesal tidak bisa meneruskan pengetahuannya. Jadi ia akan lebih dari bersedia mengajarimu. Jadi kau bilang inskripsi ini seperti teknik rahasia, tapi dengan mudah akan dibagikan? Jangan khawatirkan itu, yang perlu kau tahu, kalau apa yang kau katakan benar, kau akan bisa menggunakan sihir semua penyihir hanya dengan mantra, inskripsi, dan segel. Dan sebelum kalimat itu selesai, Dragon King lenyap. Alon berdiri menatap ruang kosong dalam keheningan. Lalu dalam perjalanan pulang dari reruntuhan, Alon duduk di dalam kereta sambil melamun. Rahasia yang awalnya ingin ia ketahui belum terjawab, tapi fokusnya sudah bergeser. Rahasia-rahasia itu tidak kemana-mana, dan ia masih harus tinggal di koloni, setidaknya 2 minggu lagi, karena Colosseum. Jadi Dragon King bilang kalau tidak bisa menggunakan sihir tanpa memahami mantra, inskripsi, dan manifestasi diri. Ia sudah memutar pertanyaan itu berkali-kali. Dragon King itu tidak tampak berbohong, tapi bagaimana aku bisa menggunakannya kalau begitu? Tidak ada jawaban yang bisa ia temukan untuk sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti mekanismenya. Ia menyimpan pertanyaan itu untuk nanti. Sparrow Staff. Untungnya, ia tahu di mana mencarinya. Seharusnya ada di perbendaharaan kerajaan koloni, tempat yang sudah pernah ia masuki beberapa kali untuk mengambil berbagai barang. Masalahnya, Sparrow Staff termasuk barang paling yang tidak menarik di sana dari segi performa. Ia tidak pernah repot-repot mengambilnya sebelum ini. Tapi tidak ada pilihan lain sekarang. Alon pun memantapkan keputusan untuk ikut di Colosseum dan ambil Sparrow Staff. Tuan, ya, bisakah kau mengelus kepalamu? Ya. Alon tidak menjawab dengan kata-kata, tapi tangannya bergerak dan seorang langsung menggosokkan kepalanya ke telapak tangan itu dengan ekspresi puas. Mereka pun tiba di koloni. Begitu masuk ke koloni, Alon langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan hampir kosong, tidak ada lalu lintas seperti biasanya. Saat kereta terus melaju menuju guild, barulah terlihat alasannya. Kerumunan besar memadati sepanjang jalan utama berdiri di kedua sisi. Nona seorang, sepertinya kita harus menunggu sampai kerumunan berlalu, ucap seorang bisman yang berlari ke arah mereka. Seorang pun melirik Alon. Mari kita tunggu sambil lihat situasinya. Alon turun dari kereta karena penasaran. Dari kejauhan, sebuah kereta melaju perlahan di sepanjang jalan yang dipadati orang. Di depannya, sebuah area kosong dijaga oleh tentara bayaran berbaris rapi, dan di tengahnya berdiri seorang pria berpakaian mencolok dengan sikap yang sangat angkuh. Saat Alon mencoba mendekat, seorang tentara bayaran langsung menghalanginya. Tidak ada yang boleh mendekati Lord Milanon. Tentara bayaran itu mendorong ringan lengan Alon dan dengan tangan yang memegang gagang pedang. Dalam satu kilatan, tentara bayaran yang tadi menghalangi Alon menghantam dinding toko kelontong terdekat dan jatuh. Sebelum siapapun sempat bereaksi, boom! Para tentara bayaran yang bergerak maju terlempar ke udara, menghantam bangunan di sekitarnya. Seorang, Milanon mundur kaget saat menyadari seorang sudah berdiri di depannya. Tangannya sudah mencengkram kepala sang bangsawan. Seorang lalu menoleh ke Alon dengan senyuman cerah. Dia mengejekmu, Tuan. Apa yang harus aku lakukan padanya? Mendengar ini, Alon pun tertegun. Haruskah aku membunuhnya? Itu sedikit terlalu jauh, pikir Alon. Setidaknya tidak di jalan yang ramai ini.
Saat Alon memikirkan cara menangani situasi ini, sesuatu menarik perhatiannya. Kereta yang tadi melaju di jalan kini berhenti tepat di depannya. Kereta putih dengan lambang yang sudah Alon kenal. Kerajaan suci, gumam Alon. Pintu kereta pun terbuka dan seorang gadis melangkah keluar, mengenakan pakaian suci hitam dengan bordir merah di beberapa tempat. Alon sedikit memiringkan kepala, wajahnya terasa akrab. "Kak, Kardinal," suara Milanon, yang kepalanya masih dalam genggaman seorang, memanggil gadis itu. "Duh, tambah runyam ini anjrit," pikir Alon. Dari sudut pandang orang yang tidak tahu konteksnya, pemandangan ini terlihat seperti Alon dan seorang sedang mengintimidasi bangsawan tidak bersalah. Milanon sudah pasang ekspresi semalas mungkin. Tapi gadis itu tidak melangkah ke arah Milanon. Ia bahkan tidak meliriknya. Seorang yang sedang mengibaskan ekor dengan liar, refleks bergeser ke samping saat gadis itu berjalan langsung menuju Alon, lalu mengambil tangan kirinya dengan kedua tangannya. Sudah lama sekali. Mata merah itu membuka dan memandang Alon. Baru saat itulah Alon mengenalinya. "Tuan." Yutia Bludia berdiri di depannya sambil tersenyum. Sontak, orang-orang di sekitar mereka menatap dengan heran. "Lah, kok gini?" pikir orang-orang yang menonton. Milanon tidak mengerti apa-apa dari situasi yang baru saja terjadi. Ia tidak mengerti mengapa seorang Baba Yaga pertama koloni tiba-tiba membantai semua prajurit pribadinya dan mencengkram kepalanya hanya karena ia mengejek seorang bangsawan yang lewat. Ia juga tidak mengerti mengapa Yutia Bludia, salah satu kardinal paling berpengaruh dari kerajaan suci Rosario, keluar dari kereta dan langsung menggenggam tangan bangsawan yang sudah ia ejek itu. Semuanya nggak masuk akal bagi Milanon, sampai ia mendengar bisikan dari kerumunan. "Bukankah itu Kon Palatio? Sepertinya begitu. Dia bersama Baba Yaga. Pasti dia." Desas-desus soal seorang yang mengikuti Kon Palatio dari kerajaan Astaria sebagai tuannya sudah menyebar sejak sekitar setahun lalu. Tapi tetap saja, buset, dia dekat dengan kardinal kerajaan suci juga, gumam Milanon. Milanon pun menatap Alon dan Yutia bergantian. Alon berdiri dengan ekspresi datar seperti biasa. Yutia, di sisi lain, menatap Alon dengan sorot yang penuh kehangatan. "Siapa sebenarnya orang ini?" gumam Milanon dalam hati. Seorang berhenti. Satu kalimat dari Alon dan Milanon akhirnya dibebaskan. Grrr. Milanon memegangi kepalanya, rasanya seperti hampir pecah. Alon mendekatinya. "Apakah kau baik-baik saja? Mohon maaf." Milanon tahu mengejek bangsawan itu nggak baik, tapi nggak diperlakukan sampai segitunya juga kan, pikirnya. Namun saat ia menatap dua wanita di belakang Alon, ia sadar sedang ditatap tajam. Tidak apa-apa. "Yakin?" "Ya, aku baik-baik saja, sungguh baik-baik saja." Milanon pun melambaikan tangan dengan panik dan pergi secepat mungkin. Setelah bangsawan itu kabur, mereka pindah ke kuil seorang untuk menghindari kerumunan. Baru di sana, Alon bisa berbicara dengan tenang bersama Yutia. "Kau bilang ada urusan tertentu di koloni?" "Ya, jadi aku tidak akan lama di sini." Alon mengangguk, tapi pikirannya sedikit melayang. Senyum Yutia begitu hangat dan tulus. Hampir bisa disebut seorang santa, tapi ada ketidakcocokan aneh dengan ingatan Alon tentangnya. Mungkin karena aku hanya pernah mengenalnya sebagai salah satu dari 5 dosa besar di psikedelia, sekarang dia terlihat sangat berbeda, pikir Alon. Ini sebenarnya pertama kalinya Alon bertemu Yutia langsung. Meski mereka sudah sering bertukar surat, ia merasakan sesuatu seperti rasa bangga, terutama karena bayangan Yutia sebagai salah satu dari 5 dosa besar masih terpatri jelas dalam ingatannya. Alon melirik sekeliling ruangan, lalu bertanya, "Tapi, apakah kalian berdua tidak akur?" Seorang yang biasanya ceria terlihat tidak biasa. Ia tegang sejak Yutia tiba. "Oh, tidak sama sekali. Kami sangat akur, bukan?" jawab Yutia sambil tetap tersenyum. "Benar," kata seorang mengangguk. Tapi suasana di antara keduanya tetap terasa canggung. Alon memiringkan kepala sebentar, lalu memutuskan tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Tiba-tiba, seorang bertanya, "Tuan, dalam 2 tahun, kau akan memikirkannya kan?" Alon bingung sesaat sebelum menyadari maksudnya, yaitu soal formulir pernikahan tadi. "Nah, aku akan memikirkannya saat waktunya tiba." "Apa yang akan dipikirkan?" tanya Yutia penasaran. Sebelum Alon sempat menjawab, seorang langsung mengumumkan dengan bangga. Dia bilang akan serius mempertimbangkan untuk menikahiku dalam 2 tahun. Alon tersentak. "Hah?" Yutia ikut terkejut. Seorang terlihat lebih bangga dari sebelumnya.
seolah tidak pernah kecewa sama sekali tadi. Yutia menatap Xiaolong sebentar dengan ekspresi kosong, lalu tertawa kecil. Lalu ia menatap Alon dengan ekspresi tenang. Kau tidak perlu menjelaskan, Tuan. Xiaolong pasti membuat permintaan yang tidak masuk akal, dan kau tidak punya pilihan selain menjawab seperti itu, kan? Tanpa penjelasan apapun dari Alon, Yutia sudah memahami semuanya. Alon hampir tersenyum dalam hati. Ia sudah memposisikan diri dengan sempurna sebagai kakak yang bijak. Tapi Yutia melanjutkan. Ya, pasti begitu. Karena Xiaolong masih agak kekanak-kanakan, kau mungkin merasa perlu menghiburnya dengan janji 2 tahun daripada menolak langsung dan membuatnya sedih. Aku mengerti. Meski berbohong itu tidak baik, terkadang ada kebohongan yang perlu diucapkan. Mendengar sindiran tajam Yutia, Alon menatap Yutia dengan ekspresi kosong. Yutia tidak berhenti. Ia mengalihkan pandangan ke Xiaolong. Jadi, Xiaolong, kau mengerti sekarang kan? Jangan menempatkan Tuan dalam posisi sulit, dan seperti yang sudah kubilang, terlalu awal bagimu untuk memikirkan pernikahan. Aku tidak menempatkannya dalam posisi sulit, dan wakil pemimpin guild bilang jarak usia 5 tahun itu sempurna untuk pernikahan. Xiaolong, tidak, jangan menyulitkan Tuan. Kau yang tidak bisa, kau terlalu tua. Senyum Yutia tidak goyah. Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya 2 tahun lebih tua darimu. Aku mendengarnya dari Rine. Usiamu diperkirakan sekitar... Duar. Xiaolong tiba-tiba menghilang menembus lantai. Alon menatap titik di mana Xiaolong berdiri tadi dengan ekspresi kosong. Yutia menoleh ke Alon dan langsung melunakkan ekspresinya. Senyum lembut kembali muncul di wajahnya. Sepertinya bangunannya sedikit lemah. Bangunannya lemah? Ya, benarkah? Benar, tiba-tiba saja runtuh. Alon mengangguk dengan enggan sambil dalam hati menyimpan pelajaran baru, yaitu usia seorang wanita adalah topik yang tidak boleh disentuh. Dan angka yang sempat terdengar sebelum lantai runtuh, 1000. Jauh melampaui ekspektasinya. Yutia pergi ke bawah untuk mengambil Xiaolong. Beberapa menit kemudian, Xiaolong kembali duduk di kursinya, bergetar pelan seperti orang yang kena trauma. Aku rasa sudah saatnya aku pergi, Tuan. Ya, kau memang menyebutkan ada urusan lain. Aku mungkin akan ada di sini sekitar 3 minggu. Aku akan sering mampir selama kau masih di sini. Baiklah, Yutia sudah berbalik hendak pergi, tapi tiba-tiba berhenti dan bertepuk tangan kecil. Oh, kau menyebutkan akan ikut Colosseum? Ya, untuk mengambil sesuatu dari perbendaharaan kerajaan. Tongkat Sparrow. Benar, Yutia mengangguk ringan lalu tersenyum. Baiklah, sampai jumpa lagi. Alon menyaksikan kereta putih itu menuju istana kerajaan koloni, lalu mengalihkan pandangan ke Xiaolong yang akhirnya mulai menghela napas lega. 2 hari kemudian, Alon berdiri di arena Colosseum, memegang pas petarung F-Rank di tangannya. Suara penonton memenuhi seluruh arena. Tidak ada satu kursi pun yang kosong. Di arena yang sama, sekitar 100 petarung lain berdiri bersamanya. Pertandingan pertama bukan duel, tapi Battle Royale, bertahan sampai akhir. Jadilah yang terakhir berdiri, tidak ada aturan lain. Alon memilih format ini dengan alasan yang sederhana. Menang di Battle Royale memungkinkan lompatan langsung dari F-Rank ke dereng dalam satu pertandingan. Dari dereng, ia bisa menantang petarung peringkat lebih tinggi dan naik jauh lebih cepat. Target akhirnya adalah A-Rank, satu-satunya cara untuk masuk ke perbendaharaan kerajaan dan mengambil tongkat Sparrow. Alon memindai arena, para petarung lain menggenggam senjata mereka, menatapnya balik. Beberapa tegang, beberapa serius, beberapa mencoba menilai situasi, tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka semua sudah siap mengarahkan senjata ke arahnya. Itu hal yang wajar. Desas-desus sudah menyebar soal Kon Palatio yang memainkan peran besar dalam mengusir musuh asing dan menangani Baba Yaga. Bagi petarung yang ingin menang, mengeluarkan target paling menonjol lebih dulu adalah strategi yang logis. Suara pengumuman pun menggema. Seketika semua petarung berlari ke arah Alon sekaligus. Arena meledak dengan teriakan penonton. Kapak petarung pertama meluncur deras ke arah kepala Alon. Jali-jali Alon bergerak. Krek! Hawa dingin menyapu seluruh arena dalam sekejap. Kapak itu membeku di udara, berhenti beberapa inci dari kepala Alon. Ice Crystal. Alon membentuk segel tangan. Dinding es mulai tumbuh perlahan di sekelilingnya. Oke guys, mungkin itu dulu ya untuk part kali ini. Ya, thanks buat yang udah nonton sampai akhir ya, dan see you di next video.